Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada balik ya. Ketemu lagi dengan Ane nih, host dari channel ini, Rian 9977. Oke, ini mau masuk tengah hari nih. Ane lagi sedikit break. Kita membahas konten yang dari pertanyaan-pertanyaan subscriber yang udah berkomentar secara sopan, yang Ane janji kalau misalkan memang relevan pasti Ane akan angkat jadi konten kita bahas. Oke, di depan Ane ada botol nih, isinya air putih ya. Ane cuma mau ngingetin kalian jangan lupa minum, bawa air atau beli air, itu penting karena kita bekerja itu secara sadar atau enggak duduk berjam-jam dan bisa menyebabkan banyak hal kalau kita kurang minum. Contohnya kalau ente yang suka doyan ngopi berapa kali, nah ini obat air putih juga. Jadi gini teman-teman, kita bahas pertanyaan yang ini nih. Bang, bahas pahitnya Maxim dong. Oke, nanti kita coba bahas. Ini berdasarkan pengalaman Ane ya, yang udah Ane rasain. Jadi nanti kita bagi dua sesi. Yang pertama pahit secara global profesi, maksudnya ojol yang Ane alamin, dan yang kedua pahitnya Maxim gitu, maksudnya khusus ojol Maxim pahit yang pernah Ane alamin dan mungkin kalian juga ngerasain. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel Ane. Kita bahas setelah berikut ini. Oke. Baiklah Sobat Driver, jadi gini ya, di setiap profesi kan pastilah ada yang suka dukanya nih. Tapi mungkin karena Ane kontennya edukasi, itu Ane hidden gitu, Ane nggak terlalu munculin berkaitan sama dengan hal-hal yang sebenarnya pahit gitu. Itu kenapa? Fungsinya karena ya biar kalian termotivasi. Jadi saya infokan yang baik-baiknya aja gitu kebanyakan. Padahal faktanya di lapangan itu banyak hal yang terjadi di luar harapan kita gitu. Jadi yang pertama, seperti yang Ane bilang, kita bahas dari segi global ojol ya yang saya alamin gitu. Yang pertama itu kalau dari sisi perspektif itu sepertinya sih standar semuanya. Orderan fiktif, terus ada hal kita berdebat dengan pelanggan, diomelin pelanggan maksudnya, dan standar lah tantangan kerja, orderan yang nggak sesuai, ya itu dia pahitnya kalau dari sisi global ya, hasil yang nggak maksimal. Nah, kalau terkait pertanyaan ini spesifik ngojol Maxim itu gimana bang pahitnya? Oke, kita bahas deh. Yang Ane alamin pahitnya itu pertama-tama waktu daftar Maxim. Udah jadi mitra nih. Di pikiran Ane kan itu sama gitu. Tinggal prioin, udah kita investasi uang berapa gitu, top up maksudnya, itu mudah dapat orderan. Yang ada berapa hari Ane nggak dapat orderan, cuman muter-muter nggak jelas gitu. Dan setiap ada bunyi, saya kira itu orderan, itu bukan, itu aja pemberitahuan lelang gitu. Ini waktu belum paham ya, sehingga tuh hasilnya ya jong gitu berapa hari. Karena di pikiran Ane kan udah prioritas gitu, mudah dapat orderan, ternyata enggak. Dan pikiran awam waktu itu saya, di sini kali ini ada orderan ya, saya tungguin, nggak ada orderan, jalan lagi, wah di sini nih kayaknya bagus nih, mungkin ada orderan deh, nggak ada lagi sampai bensin habis, pulang nggak ada hasil. Ya itu sempet terjadi karena kita nggak belajar, nggak nanya, atau nggak mau ngulik gimana sih taksi driver, dan pemikiran kita, mindsetnya itu sama seperti ojek yang ada sebelumnya, tinggal duduk bengong bunyi bawa, ternyata Maxim enggak. Itu ya pengalaman pahit yang pertama.
Terus yang berikutnya, pengalaman pahitnya itu udah mulai ngerti nih, udah mulai tahu main Maxim gitu kan. Sering dapat orderan yang saat kita anter udah sampai tujuan, Pak maaf ya tunggu sebentar ya, saya ambil uang dulu ke rumah. Kita nggak ada rasa curiga apapun kan. Dan mungkin ini pertama kali dulu saya alamin. Itu harganya lumayan tuh, 36.000, jauh juga, lupa cuman tujuannya. Dia masuk ke gang, saya tungguin 10 menit, 15 menit. Ternyata kabur teman-teman. Nggak balik gitu, nggak balik ke saya tempat tunggu. Intinya dia nggak bayar gitu. Jadi pengalaman pahit tuh. Itu perasaan campur aduk gitu, udah bawa macet, udah bawa ini, dan dia nggak bayar. Dan saya waktu itu belum tahu caranya bagaimana untuk solusi seperti itu. Tadi solusi di secara waktu yang berjalan, akhirnya solusinya tahu, kita feedback aja ke layanan admin, infokan kalau orderan ini nggak bayar. Nanti selang berapa lama kalau dia ada orderan lagi yang dia infokan, maksudnya dia order, nah nanti ada sedikit pembayaran yang ke kita. Terus sampai kalau dia terus menggunakan Maxim ya, nanti secara sistem ada pembayaran yang ke kita, baik secara dicicil atau full. Jadi dia nanti kalau mau order dengan aplikasi Maxim, walaupun drivernya bukan kita, nanti ada penambahan argo buat dia karena belum bayar sebelumnya. Itu dia. Terus yang berikutnya teman-teman, kan pikiran saya nih dulu kan apa ya, kita percaya aja gitu sama aplikasi, dapatlah pelanggan. Waktu masih saya itu ya gimana ya, menuangkan sepenuhnya ke Maxim gitu. Dapatlah orderan dan kita bawa sampai di tengah jalan, hampir mau sampai, terjadilah keributan. Si pelanggan ini beranggapan saya salah jalan. Saya itu nggak bisa baca peta. Tapi di perspektif saya udah bener, ini mengarah ke tujuan. Akhirnya kita berhenti sebentar, udah terjadi keributan. Nah, inti permasalahannya adalah si pelanggan ini nggak akurat ngordernya. Jadi kalau ngorder Maxim dia hanya tulis nama tempatnya gitu. Waktu itu masjid apa waktu itu ya, saya masjid apa gitu. Nah saya itu mengarahnya ke arah Tangerang, mengarah ke arah Tangerang gitu. Ternyata ini masjid ini yang dia tuju sebenarnya adalah masjid yang ada di daerah Cengkareng teman-teman. Dan dia merasa sudah benar gitu. Nah, kadang kan kalian kan paham tuh kalau yang saat-saat ini kalau kita ketik tujuan Maxim, nah itu kan banyak kan sugesnya. Nah, dia asal pilih. Terjadi keributan dan nggak ada yang masing-masing beranggapan benar gitu. Akhirnya ya udah saya selesaikan di titik turun. Dan itu pengalaman pahit banget gitu. Kita di posisi driver itu sebenarnya nggak salah. Kan Bapak bener. Oh waktu itu Mbak, sorry, kan Mbak bener nih tujuannya. Ibu bener tujuannya. Saya bawa ke arah sini, bukan masjid ini Pak. Bukan ke arah ini, saya itu ke arah Cengkareng. Bukan yang ke arah Tangerang Selatan ini. Waktu itu saya bawa nembusnya dari arah Palmerah. Nah dia komplain itu pas ada cabang mau ke arah Kebayoran sama ke arah mana? Ke arah Kebonjeruk. Nah saya lurus. Terjadilah keributan di situ. Jadi solusinya itu sebenarnya ada, cuman karena udah nggak kondusif di bawah, ya udah. Akhirnya saya beri solusi, daripada panas dua-duanya, saya stop di situ. Cuma itu jadi pengalaman pahit aja, orang gua nggak salah dimaki-maki, padahal dia yang ordernya salah-salah gitu, nggak sesuai dengan akurat, walaupun namanya sama gitu. Yang berikutnya ada beberapa lagi teman-teman, tapi kita bahas setelah santai dulu ya.
kita ngopi. Nanti kita lanjutin pengalaman pahit yang pernah Ane alami khusus narik taksi driver. Oke, jangan kemana-mana nih, tetap stay di channel Andi.